Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Jazuli di sini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi dari SKI yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, kalau yang minggu lalu kan dalam bidang agama dan sosial. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembinaan di bidang ekonomi dan di bidang pertahanan. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Tahukah anak-anak bahwa Rasulullah SAW sukses membangun perekonomian masyarakat Madinah sehingga mereka sejahtera dan makmur? Bidang ekonomi yang dikembangkan ada yang berupa pertanian dan perdagangan. Sikap saling tolong-menolong, jujur, dermawan, anti monopoli, dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan. Nah, Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu memberdayakan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Madinah. Itu ya anak-anak ya. Yang diantaranya, yang pertama atau yang nomor satu, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Maksudnya, ketika ada sahabat Nabi yang memang bisa atau ahli dalam bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan, nah, Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk bercocok tanam di lahan milik sahabat yang lain. Yang nomor dua, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Jadi kalau ada sahabat yang belum memiliki lahan untuk bertani atau belum memiliki tempat tinggal, Nabi akan membagikan sejumlah lahan kepada mereka. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar, dan Rasulullah SAW sendiri yang akan mengawasi pengelolaan pasar. Jadi ketika pasar langsung dipegang oleh Rasulullah SAW, beliau menekankan pedagang itu harus jujur. Yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa. Yang ketiga, melarang monopoli barang dagangan. Sehingga saat ditemukan sebuah kios pasar yang memonopoli barang dagangan, beliau menyuruh agar membakarnya. Yang keempat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, dan sedekah bagi sahabat-sahabat yang tidak mampu. Yang kelima, Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Nabi juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari dan luar Madinah. Kemudian yang kedua, pembinaan di bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat anak-anak. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin. Rasulullah SAW juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah sebagaimana tuntunan Al-Quran. Nah, keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam karena mereka menyusun rencana untuk memusuhi dan menyerang Islam. Tapi sebagai pimpinan, Rasulullah SAW pasti sudah mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Dan benar saja anak-anak, sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan. Buktinya ada di nomor 1, Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, yaitu 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang
sementara tentara kafir berjumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, yaitu 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Awalnya tentara Islam berjumlah 1.000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Yang ketiga, Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Mungkin cukup sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak, kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.